Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tempat duduknya. Tidak biasa yang tempat ini diisi. Tidak ada ke sini. Di akhir surat ke-42 surat Asy-Syura kemarin pagi kita baca pada ayat 45. Kita baca kembali dengan ayat 46 yang 46 40 Surat ke-42 surat Asy-Syura ayat 46. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
sekali-kali tidak mempunyai pelindung ya, yang turunanmu yang dapat menolong mereka min dunillah selain Allah. Jadi tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menjadi wali, tidak ada yang bisa menjadi penolong selain Allah. Kalau di dunia ini itu biasanya yang memiliki kelebihan apa karena posisi atau karena kedudukan atau karena kesempatan atau karena keturunan atau karena memiliki kelebihan di bidang harta atau kelebihan di bidang ilmu. Kalau asal dari kelebihan itu orang dipandang bisa sebagai pelindung atau kalau bahasa umumnya itu backing dan bisa jadi penolong. Tapi besok di akhirat itu tidak ada yang bisa kecuali Allah. Nah, Nabi Muhammad itu bisa, tapi mohon izin itu pada Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Apalagi hubungannya dengan misalnya sesembahan selain Allah, itu di akhirat sama sekali tidak bisa membantu, sama sekali tidak bisa menolong. Maka wa kana lahu min awliya yansurunahu min dunillah, mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung yang dapat menolong selain dari Allah. Wa ma yudlilillahu famalahu min sabil, dan barang siapa ya, yang disesatkan Allah, maksudnya barang siapa yang menempuh jalan kesesatan, ya jalan kufur, jalan dolim, jalan melampaui batas, ya, itu semuanya famalahu min sabil, ya, itu sama sekali baginya ya, tidak akan mendapatkan jalan untuk sampai pada petunjuk. Ilfamalahu min sabil, tidak akan pernah mendapatkan jalan petunjuk, nggak dapat jalan kebaikan, nggak dapat ya. Itu bisanya hanya bingung, hanya buntu ya, hanya penuh persoalan, tidak memperoleh solusi. Di dunia ini kalau orang mudah atau terlalu percaya sama pendapat orang, tapi tidak percaya sama firman Allah, sama tuntunan Allah, itu secara bertahap pelan-pelan itu semakin memperoleh jalan sesat, semakin memperoleh jalan buntu, semakin menyulitkan hidupnya. Mungkin awal-awalnya menyenangkan, awal-awalnya bisa menarik, bahkan menghipnotis, saking tertariknya. Misalnya sedang tertarik pada pekerjaan, sampai percaya sekali sama omongan orang lain, lalu mengabaikan dari firman Allah. Tertarik sekali pada jalan itu, seakan-akan itu menjanjikan sekali. Tapi sebenarnya diikuti, itu semakin lama semakin menjauhkan dari tuntunan Allah, semakin menyesatkan, semakin melampaui batas, semakin menuju kepada kezaliman. Dan sampai ke ujung agak jauh sana, itu dia tidak akan memperoleh jalan. Fama lahu min sabil, maka bagi dia tidak akan memperoleh jalan, nggak akan memperoleh petunjuk, nggak akan memperoleh jalan keluar. Terus istajibu lirabbikum min qabl ayat ya yaumul la maradda lahu min Allah. Istajibu
patuhilah, ikutilah seruan dari lirabbiku Tuhanmu. Min qabli ayatnya ya Allah ma'ala, sebelum datangnya suatu hari yang tidak dapat ditolak sama sekali. Ya, min qabli ayatnya ya Allah ma'ala. Nah, kapan itu hari yang datangnya tidak bisa ditolak sama sekali? Itu kapan? Pertama, ketika datangnya ajal, disebut dengan kiamatul sughra. Itu nggak ada yang bisa nolak. Mau misalnya ahli kesehatan, ahli kedokteran, spesialis, super spesialis, bukan satu, bukan dua, berpuluh-puluh orang berkoalisi bersama-sama untuk mencegah kematian, itu nggak bisa. Maka di sini disebutkan min qabli ayatiyamul la maroda, sebelum datangnya hari yang tidak bisa ditolak sama sekali. Pasti datang. Karena menurut firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti datang kematian. Bahkan digambarkan kamu semua adalah mayit, kita adalah mayit. Itu kepastian akan menjadi mayit. Maka orang-orang yang tidak menyadari itu, kemudian tidak mau menyiapkan diri, nanti yang akan rugi sendiri. Nah, kenapa ini disebutkan minallah? Itu dari Allah. Artinya apa? Ketentuan itu dari Allah. Ya, bahwa akan datang hari yang tidak bisa ditolak sama sekali. Itu ketentuan Allah melalui sunnatullah, melalui kausalitas. Demikian pula yang namanya alam kubur nggak bisa ditolak. Yang namanya yaumil ba'ats, kebangkitan kembali, tidak bisa ditolak. Nanti semuanya dikumpulkan di maksar, ya dipanggil kumpulkan di maksar, terus datang berhubung-hubungan semua, datang dengan nabi mereka masing-masing. Ini pengikutnya Nabi Nuh bersama-sama dengan Nabi Nuh. Ini pengikutnya Nabi Ibrahim bersama-sama. Oh, ini Nabi Shu'aib bersama-sama. Oh, ini Nabi Musa bersama-sama. Ini Nabi Ishaq. Oh, ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Terus nanti yang tidak pengikut Nabi gimana? Gak pengikut Rasul gimana? Semuanya itu ada yang diikuti pendapat-pendapat orang itu yang menyesatkan semua itu. Nanti kan bersama-sama. Yang menyesatkan biasanya itu dari musuh manusia dan dari musuh Allah, namanya setan. Disebutkan itu mengadu musuhmu yang nyata. Tapi di dunia ini banyak orang yang menjadikan setan sebagai sokipnya, sebagai teman akrabnya. Terus orang punya pendapat macam-macam gitu. Terus banyak yang mengikuti. Nah, sekarang lebih banyak orang mengikuti pendapat orang daripada firman Allah. Misalnya pendapat hidup ini yang penting bebas, liberalis. Hidup ini yang penting materi, materialis. Hidup ini yang penting apa? Modal, kapital. Asal punya modal masih semuanya disebut dengan kapitalis. Itu ada pendapatnya ini diikuti semua. Dan nanti di sana bareng-bareng antara yang menyesatkan dengan yang disesatkan. Kemudian pendapatnya hidup ini apa? Yang penting sosialis, yang penting marxis, yang penting itu semuanya ada tokoh-tokohnya. Nanti juga akan berhubung-hubungan. Jadi besok di akhirat itu
mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri, tapi datangnya berlumpur-lumpuran. Nah, terus malakum min malja'i yawma idzin wa malakum min nakir. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Malakum min malja', kamu tidak akan mendapatkan tempat berlindung. Ya yawma idzin wa malakum min nakir. Hari itu, ketika itu, dan tidak pula ya sama sekali wamalakum min nakir, sama sekali tidak dapat mengingkari nakir mengingkari, tidak bisa menolak sama sekali, ya tidak bisa apa istilahnya, nakir mengingkari, menolak. Orang yang mungkiri, yang dekat bukan akhir dengan mungkiri. Jadi bahwa itu tidak baik dan laku bagi kamu, dan tidaklah bagi kamu minakir. Jadi sama sekali tidak bisa mengungkiri janji, mengingkari, tidak bisa menolak. Walaupun orang-orang kafir itu disebutkan ya itu kan, begitu tahu siksa neraka, begitu tahu mau berjalan di akhirat, sampai menyesalnya, kalau begitu kenapa dulu kok tidak jadi tanah saja? Kalau jadi tanah nggak usah mempertanggungjawabkan, tidak usah ke neraka. Loh, padahal ketika di dunia itu merasa bebas sekali, bisa membuat skenario ini ada plan A, plan B, plan C, plan Z gitu kan. Bisa memperoleh orang begini. Seperti hidup ini selama-lamanya gitu. Padahal hidup di dunia itu hanya sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya ada hidup bisa di alam akhirat. Dan sampai lupa nggak menyiapkan bekalnya besok di akhirat. Cuma sekedar duniawi saja. Nah, besok tidak akan bisa memungkiri sama sekali. Terus fadil akrodu fama arsalnaka alaihim hafido. Dan jika mereka itu akrodu mengingkari, berpaling, dan jika mereka berpaling, ya berpaling dari apa? Berpaling dari fama arsalnaka, berpaling dari apa itu tuntunan Allah, tidak mau menerima kerasulan, tidak mau menerima kenabian, ya. Fama arsalnaka alaihim hafido, maka Allah tidak mengutus kamu kepada mereka sebagai pengawasnya. Yang mengawasi siapa? Malaikat. Kalau diajak nggak mau ya sudah apa namanya, kewajiban tugas sudah ditunaikan. Kewajiban Rasul itu menyampaikan, kewajiban Nabi itu mengabarkan. Masalah orang-orang yang ada yang tidak mau, ya sudah, tugasmu bukan Nabi itu, bukan sebagai pengawas. Yang ngawasi ada sendiri, yang mencatat ada sendiri, yang ditugaskan oleh Allah khusus untuk itu namanya malaikat. Ya, inna laika ilal bala, tiada lain tugasmu pada mereka sekedar menyampaikan. Ya sudah, disampaikan risalah, disampaikan wahyu dari Allah, disampaikan tuntunan dari Allah itu. Wa inna idza atatnal insan, ya, dan inna sesungguhnya kami idza atatnal insan, ya, apabila diberikan kepada manusia berupa apa? Itu berupa rahmat. Jika Allah memberikan kepada manusia berupa rahmat, maka parika biha, manusia itu bergembira ria.
farika gembira biha karena rahmat itu. Wa itu sihum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan jika mereka ditimpa ya sayyi'ah, ditimpa oleh keburukan, kesusahan, sayyi'ah, keburukan. Nah, itu semua apa? Bima qaddamat aydihim, itu hasil atau disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya arti harfiahnya aidihim, tangan mereka sendiri. Tapi kalau berbuat itu kan tidak sekedar tangan. Tangan itu untuk memudahkan. Tapi tangan itu berbuat itu perintah dari sisi seratus otak. Yang memerintahkan itu adalah otak. Jadi yang dimaksud dengan bima qaddamat aydihim yang karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Jadi jika mereka itu memperoleh rahmat, mereka gembira. Tapi ketika mereka itu mendapatkan kesusahan, ya ditimpa kesusahan, ya itu karena kesalahan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Fa'innal insana kafuro, maka inasungguh insan manusia kafuro, itu mengingkari, amat ingkar. Ingkar itu lawannya bersyukur. Mengingkari, mengkufuri, mensyukuri, mengakui, berterima kasih. Jadi seharusnya kalau sedang memperoleh rahmat yang disyukuri, ini semuanya dari Allah. Kalau sedang menerima sayyi'ah, bersabar, tetap berada pada jalan Allah. Jangan kemudian ketika ditimpa kesulitan sedikit saja, wah sudah sujud pada siapa-siapa. Seringkali malah sampai nyalah-nyalahi Allah. Berdoa bersekian tahun nggak dikabul-kabulkan. Padahal nanti kalau dikabulkan, itu bisa seperti siapa itu sahabat yang dulu kita doakan Nabi supaya kaya, sahabat. Enggak kuat kan dengan banyaknya harta. Ketika masih punya pakaian satu untuk sholat kemudian sama istrinya cepat-cepat pulang dari masjid. Ditanya Rasulullah, kenapa mau pulang? Ini pakaiannya untuk kemudian sholat istri. Terus minta didoakan Rasulullah. Lain kali minta didoakan, Rasulullah masih diam. Terus lain waktu minta lagi, Rasulullah tanya, sudah siap betul kok? Nanti doa akan dikabulkan. Siap ya Rasulullah bulan. Berdoakan akhirnya apa? Itu melihara kambing dari dua, satu laki satu perempuan, jantan dan betina, berkembang dari berlimpah. Lama-lama apa? Waktunya habis sibuk ngurusin kambingnya. Waktu kambingnya itu pada masa penuh kambing dia. Waktunya sholat, udah nggak sempat sholat. Waktunya bisa berilah, nggak sempat bisa berilah. Itu contoh yang tidak siap diuji dengan materi. Ketika diuji dengan kesusahan, dia masih bisa ke masjid, masih bisa mendengarkan wahyu yang dari Rasulullah dari Allah melalui malaikat. Tapi begitu kaya raya, udah nggak sempat. Betapa banyak orang sekarang seperti itu, sehingga tak punya waktu untuk ngaji, nggak balik Quran. Pagi-pagi katanya masih ngantuk, kenapa? Tadi malam ngurusin pekerjaan sampai larut malam. Kadang-kadang sholat subuhnya hilang. Bangun-bangun itu sudah lewat suruh gitu, dan itu kebiasaan gitu. Terus beruntung siang duhur lebih nggak sempat lagi. Terus semakin banyak nasabah, semakin banyak langganan yang datang. Terus waktu dilalui, nggak punya waktu untuk
beribadah kepada Allah. Dan maka itu fa'inal insana kafur, maka sesungguhnya manusia itu amat ingkar, amat mengkufuri nikmat. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yahabu liman yasha'u inatha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u dhukur ayyuzawwiju atau kepunyaan. Lillah kepunyaan Allah. Mulkus malah itu kerajaan. Samawat langit ardi bumi. Jadi kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Ya semua di langit di bumi ini milik Allah. Yang dulu maniasa, ya. Allah menciptakan apa saja yang Allah hendaki. Ya habu limayasa inatha. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya habu memberikan liman bagi orang yang saya dikasih apa inatha, anak-anak perempuan. Wajahadu dan memberikan anak lima yasa dukur kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi dukur itu anak laki-laki, inana anak perempuan. Jadi kalau suami sama istri kemudian campur, itu Allah memberikan anak perempuan ataupun juga anak laki-laki, itu terserah pada Allah. Maka sedangkan di situ wajah luku banyak, dan Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Ya walaupun sekarang ada berbagai macam hasil dari eksperimen dari Jennifer. Oh kalau ingin punya anak perempuan itu begini-begini, kalau punya anak laki-laki begini-begini. Ya itu hasilnya bisa, tapi ya tidak 100% tidak mudah. Tapi tergantung bagaimana Allah memudahkan. Al-yuzawwijuhum dzukran wa inatha, atau Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki atau dua jenis perempuan. Ya, kedua jenis laki-laki dan perempuan. Al-yuzawwijuhum. Jadi Allah memberikan ya dukrona, dukur laki-laki, wa inatha dan perempuan. Ada yang Allah memberikannya dua, satu laki satu
perempuan, ada yang dua perempuan semua, ada yang dua laki-laki semua. Wajah selalu mayasaku ngakimah, dan Allah menjadikan ini ngakimah itu tidak punya anak. Tidak punya anak itu bahasa kita biasanya mandul. Tapi kalau untuk manusia rasanya kurang bagus kata mandul. Atau ya tidak punya anak itu saja. Wajah selalu mayasaku ngakimah, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki ngakimah, tidak punya anak. Dan Anda kan sudah lama menikah, nggak punya anak, ya kan? Malah banyak yang nggak sengaja tabrakan, malah punya anak. Lu tabrakan itu, kan banyak orang tabrak lari kan? Lu kok juga nggak dikejar itu. Terus sekarang di mana-mana mengajukan dispensasi pernikahan anak usia dini. Kenapa? Karena kecelakaan. Lu biar kecelakaan kok sepeda motor, mobil itu kan? Ini kecelakaan aneh-aneh di zaman sekarang ini. Kecelakaan kok disengaja. Nah itu tadi istilahnya wajah sa'alu mayyasahu ngakimah, dan Allah menjadikan atau mendaki siapa yang dikira tidak punya anak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Itu. Tapi memang kalau peristiwa-peristiwa apa nih, kecelakaan seperti itu semakin kesini kok semakin parah. Itu sebabnya sebenarnya pokok satu. Itu nggak mau memahami tuntunan Allah. Kalau mau tuntut Allah nggak ngerti, karena nggak ngerti, dikira hidup itu cuma di dunia ini. Dikira nggak mempertanggungjawabkan besok di akhirat. Lu ada kok sudah kecelakaan, hamil, terus supaya mulai juga malah dibunuh sisa. Coba itu berlapis-lapis kan kejahatannya. Makanya satu kejahatan itu biasanya jadi induk kejahatan berikutnya. Bikin satu skenario, ya jahat, supaya sekarang ini nggak terbongkar, bikin sekarang semakin banyak lagi, sehingga ini berlapis-lapis skenario itu. Makanya biasanya kejahatan kalau terbongkar itu meranang kemana-mana. Belakang fokus dibatasi, si cilik-cilik baik, si gede rasa kebongkar. Dan itu sekitar mulai lagi. Tapi itu memang di dunia bisa main-main seperti itu. Tapi besok diancam sama sekali tidak bisa. Semuanya akan dibongkar apa adanya. Kita selesaikan ayat terakhir, 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basarin an yukallimahullah. Wa ma kana li basarin an yukallimahullah illa
man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil ladzina ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur ya wa kana li basarin dan tidak ada bagi seorang pun ayu kalimallahu ila wahya ya bahwa Allah itu berkata-kata dengan dia, Allah bergerak dengan dia, Allah memberikan wahyu pada dia ya. Ila wahya al-mifaroi itu dengan kecuali dengan perasaan wahyu atau di belakang takdir ya. Al-yursila rasulah Allah mengutus seorang utusan atau seorang rasul ya fayu dia bi'idnihi mayasa kemudian Allah mewajukan kepada siapa yang dikehendakinya yang dengan izinnya dikehendaki. Jadi maksudnya Allah itu menyampaikan wahyu kepada manusia siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menyampaikannya. Wahyu itu bisa secara langsung itu ketika Petrus seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi itu ya. Ketika Nabi Musa sudah selesai mengabdi kepada Nabi Sukai, kemudian Musa dinikahkan dengan putri Nabi Sukai, terus pergi lewati malam dingin, di sana ada api. Nah setelah didekati, ternyata itu awal mengatakan Nabi Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul ya. Atau Allah mengutus Rasul, yang Rasul itu kemudian dijadikan utusan ya. Itu melalui malaikat yang berkata pada Rasul jadi utusan Allah ya. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha tinggi, ngaliyun, maha tinggi, hakim, maha bijaksana. Bahkan juga al-kaina ilaika ruhan min amrina, yang demikian itu Allah mewahyukan ya kepada Ika ilaika kepadamu, siapa? Nabi Muhammad ya. Ruhan min amrina, dengan perintah dari Allah ya, min amrina. Jadi dan demikianlah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintahnya ya. Ma kunta tadri mal kitab, sebelumnya kamu tidak mengetahui apapun tentang kitab ini. Jadi sebelum dimajukan Nabi tidak ngerti kitab itu. Walal iman, tidak ngerti juga iman itu apa. Jadi dulu ketika Nabi umur 38 tahun, 39, itu urusan Nabi sudah jadi pengusaha, sudah jadi pemilik kabinet dagang,
sudah menjadi investor, terus waktunya digunakan untuk mencari makna hidup, sering-sering melakukan kontemplasi. Nek model kita ya sering melakukan pertapaan di gua-gua di tempat yang sepi. Tapi Nabi belum dapat wahyu, nggak ngerti wahyu itu apa, nggak ngerti apa itu iman. Ya, maka walal iman, nggak ngerti juga iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Nah, kemudian Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang Allah tunjuki dengan cahaya itu siapa yang dikehendakinya. Ya, mayasa siapa manasa'u min ibadi dari hamba-hambanya. Nah, kemudian setelah Nabi terima wahyu, ya kemudian kumpulannya dari wahyu selama 13 tahun di Mekah, 12 tahun di Madinah, juga menjadi Al-Quran. Di dalamnya ada iman, di dalam merupakan cahaya. Jadi nurul Al-Quran itu nurul cahaya Nabi memberikan hidayah. Di dengan Quran itu manasa'u min ibadina. Ya, itu kepada siapa yang kendali di antara hamba-hamba Allah. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar benar-benar memberikan petunjuk ila kepada siratal jalan mustaqim. Jadi wa innaka dan sesungguhnya kamu wahai Nabi benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, jadi kenapa itu Nabi bisa berjalan lurus? Itu kan diwahyu oleh Allah. Kalau nggak dapat wahyu Allah, sama sekali nggak ngerti wahyu, nggak ngerti Quran, nggak ngerti iman, nggak ngerti penghambaan diri kepada Allah. Dan setelah dapat wahyu, di dalam wahyu itu ada iman, ada ibadah, itu jadi cahaya menerangi dari gelap gulita menjadi terang benderang. Ya, dengan wahyu itu kemudian orang-orang dapat hidayah, dapat petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi zaman sekarang itu tanpa memahami Quran mengamalkan nggak bisa dapat hidayah. Jadi jalan itu memahami, yang meyakini, memahami, mengamalkan, membiasakan, baru betul-betul namanya menjadi Siratil ladzi lahu, jalan Allah yang kepunyaannya segala yang ada, mati samawati yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu merupakan jalan Allah. Itu dengan petunjuk Al-Quran tadi. Ada namanya hukum sunatullah, bahwa fil adil dan semua yang ada di bumi. Ala illahu tasirul umur. Setiap yang pakai kata Allah, ingatlah, perhatikan, ojo nganti lali. Itu hal yang pesan amat penting, sangat penting. Nek Jawa-Jawa itu dimati-mati tenang. Jangan sampai lupa. Itu yang sangat penting. Ketahuilah, ingatlah, jangan sampai lupa. Ilallah, kepada Allah tasirul umur, kembalinya seluruh urusan. Jadi sekarang di seluruh dunia itu orang berbuat tetek bengek apapun sebebas-bebasnya. Tapi pada sebentar di dunia ini ada orang itu semua itu merasa bebas sekali, semua bisa ngatur dunia ini. Seakan dunia itu tergantung pada dia ya. Saking kewenangannya luar biasa besarnya. Bisa ngatur ini. Tapi begitu fungsi serabut otaknya itu sudah berubah sedikit, itu langsung bukan nggak bisa apa-apa itu. Padahal baru berapa
menit sebelumnya atau berapa menit sebelumnya itu seperti bisa melakukan semuanya. Nah, jadi betul saat otak yang mengendalikan semuanya tadi itu udah nggak berfungsi sedikit aja, oh sudah nggak bisa apa-apa. Ya, jadi semuanya nanti kembali kepada Allah. Tidak bisa lari kemanapun, tidak bisa menghindar sama sekali. Ya, ini bagian pagi ini sudah selesai. Surat Asy-Syura. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Zuhruf. Jadi juz 25 itu surat 40, nanti 43, 44, 3 surat lagi selesai. 3 surat lagi selesai 10 juz. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kebetulan kekuatan pada kita semua dan istiqomah untuk meneruskan terus bisa sampai malam 30 juz. Nanti malam jadwalnya di Masjid Taqwa. Ya, mudah sekali dicarikan tempatnya. Ya, sholat isya ya, di Masjid Taqwa. Semoga kita semuanya bisa menikmatinya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akan bersama dengan baca kabaran dan doa Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.